Ya teman, balik lagi sama saya dan di sini saya pakai PC lagi. PC menggunakan Core i3 Gen 12 dan juga GTX 1660 yang serinya TI, bukan yang Super. Kalau yang sebelumnya satu paket PC menggunakan yang serinya Super, tapi kalau yang TI apakah lebih bagus atau tidak? Ya pastinya lebih bagus sedikit lah. Seperti di video sebelumnya yang pernah saya review di hari Minggu kemarin atau 2 minggu yang lalu lah. Atau gambaran sebagai contoh yang ada di sini untuk thumbnailnya. Perbedaan serinya Super dan juga TI di GTX 1660. Dan juga rakitan ini rakitan yang paling rekomend lah di tahun 2024 dari awal sampai sekarang sih, dan harganya mulai menurun. Untuk yang ada di sini satu rakit PC di harga 6,1 juta dengan tampilan temanya akuarium berwarna hitam RGB. Dan sebelum itu sebelum saya jelaskan apa saja spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang pertama di sini satu menggunakan Core i3 Gen 12100F yang tray. Harganya sangat murah sekali untuk sekarang, yang dimana tersebut beda tipis dengan Core i3 Gen 10. Kalau yang Gen 10 kan di 900.000 lah, tapi kalau yang Gen 12 di 1 juta aja. Apalagi minimal sekarang di Core i3 Gen 12 dan juga bisa upgradable ke depannya. Kalau misalnya pengen menggunakan MUBO yang serinya P760 maupun yang serinya Z, bisa upgrade sampai di Gen 14, karena Gen 12, 13, 14 dia itu soketnya sama, jadinya aman untuk itu. Dan Core i3 yang ada di sini dia tuh di harga 1.040.000, ya terbilang murah sih untuk saat ini. 4 core 8 thread yang dimana single core yang dia itu kencang. Dan selanjutnya saya menggunakan MUBO dari MSI yang paling murah lah, MSI Pro H610MS DDR4 yang dimana di harga 1.070.000. Tapi ini bebas untuk kalian ya, bisa cari MSI, ASRock, Gigabyte maupun yang lainnya. Tapi kalau yang ini yang aku suka ada tembok LED untuk kalian pemula supaya tahu lah kalau misalnya ada kendala di GPU, RAM, boot maupun di prosesornya, ini kedetek, jadi ini bagus. Dan apalagi harganya terjangkau, mereknya MSI. Dan selanjutnya satu menggunakan RAM dari Kingston Fury 2x8GB 16GB di kecepatan 3200 MHz. Ya ini terbilang bagus sih, apalagi mereknya HyperX Fury, dia tuh CL nya terbilang ketat dan juga lebih kencang daripada di serinya 3200 pada umumnya di harga murah. Ini yang serinya RGB seperti penampakan yang ada di sini di harga 550.000 lah, karena ini bisa dibilang second tapi masih bagus, dan garansinya dia itu lifetime ya, jadi aman lah untuk RAM nih. Dan selanjutnya saya menggunakan SSD NVMe dari ini Hikvision E2000 yang dimana tersebut 512GB udah lebih dari cukup lah untuk mengisi Windows dan juga beberapa game maupun aplikasi, udah sangat cukup sekali ya, minimal di 512GB lah untuk SSD NVMe di harga 520.000. Ini juga murah sih, apalagi ada heatsinknya juga untuk mendinginkan NVMe nya, udah saya pasang di bagian dalam sini. Dan kalau mencari link yang ada di sini atau link pembelian inilah, jadi silahkan cari merek yang lainnya aja seperti tim MP33 maupun yang lainnya, tergantung budget kalian. Kalau yang ini di 520.000 sangat murah banget. Dan selanjutnya saya menggunakan CPU dari Jonesbo CR1200 untuk mendinginkan Core i3 Gen 12, udah lebih dari cukup banget lah. Yang dimana tersebut suhunya pasti aman. Kalau misalnya pengen lebih bagus lagi, silahkan pakai thermal paste yang agak mahalan lah di harga 30.000-an supaya performanya itu lebih bagus. Kalau yang ada di sini saya menggunakan thermal paste dari bawahannya mungkin agak kurang sedikit sih dari segi performanya, karena saya sudah membandingkan menggunakan bawahan dari segi thermal paste Jonesbo CR1200 dengan menggunakan thermal paste dari Arctic MX4. Suhunya agak beda jauh, tapi ya itu sih tipsnya, pakai thermal paste tambahan yang lebih bagus. Meskipun menggunakan bawaan sudah cukup lah untuk mendinginkan Core i3. Dan di sini penampakannya dia tuh RGB, tampil cakep, dan juga fan-nya 9 cm. Dan lanjut saya menggunakan power supply dari PC Cooler KF550 di harga 470.000 untuk mengangkat Core i3 Gen 12 GTX 1660 Ti, udah lebih dari cukup, karena full loadnya kalau nggak salah sih ya nggak sampai di 250 watt lah, atau kalau lebih sedikit ya lihat aja nanti di akhir video. Tapi kalau memakai ini udah lebih dari cukup banget, atau maksimalnya lah, atau batas aman menggunakan serinya GTX 1660 Super maupun Ti menggunakan power supply ini kalau pengen menghemat budget. Dan selanjutnya saya menggunakan casing dari Dragfest D275M yang berwarna hitam di harga 330.000, tipenya akuarium, memiliki 5 slot PCIe dan juga tampilannya itu kecil dan cakep lah untuk seperti yang ada di sini. Di bagian depan maupun di bagian samping dia itu tempered glass, tidak ada akriliknya. Ini terbilang murah dan juga bagus. Dan yang terakhir saya menambahkan fan ada 5 fan di bagian samping 2, atas 2, di bagian belakang 1 fan Infinity RGB supaya sama temanya lah, berwarna hitam RGB seperti penampakan yang ada di sini untuk sirkulasi udara supaya lebih bagus untuk mendinginkan prosesor maupun GPU nya.
yang dimana 5 udah lebih dari cukup, dan harga totalnya di 180.000 untuk 5 fan 12 cm RGB merek dari Infinity. Kurang lebihnya seperti itu, dan semua part-partnya sudah saya sebutkan. Dan apakah ini worth it atau tidak di harga 6,1 juta. Kalau yang sebelumnya tersebut aku pernah rakit PC di harga 6 juta mendapatkan yang serinya super, tapi kalau yang ini 6,1 mendapatkan GTX 1660 Ti. Jadi terpaut 100.000, tapi gak masalah untuk yang itu. Masih rekomend untuk saat ini di tahun 2024 untuk gaming maupun editing, apalagi live streaming masih bisa. Itu aja, gak usah berlama-lama, lanjut ke tes gaming maupun yang lainnya. Yo. Lanjut yang pertama, dari segi kristal Dismark menggunakan Hikvision E2000, membacanya mendapatkan di 3291 dan juga menulisnya di 2033. Dan kalau kita bandingkan yang ada di website yaitu up-to-nya 3300 per 2100. Dan kalau kita bandingkan, dia itu hampir semua dari segi membaca maupun menulisnya bisa dibilang ini bagus. Yang penting kecepatan membaca di atas 3000 lah untuk yang ini. Lanjut ke HW monitor menggunakan Junspo CR1200 untuk mendinginkan Core i3 Gen 12, minimalnya mendapatkan di 43 derajat dan juga maksimalnya di 85 derajat. Terbilang ini agak panas ya dari segi maksimalnya di 80-an. Kalau bisa diganti thermal paste saja yang lebih bagus di harga 30 ribuan daripada menggunakan bawaan dari segi thermal paste Junspo CR1200 karena akan beda hasilnya. Intinya seperti itu. Dan lanjut ke gaming. Yang pertama GTA 5, settingan 1080p dan juga settingan very high, dia itu mendapatkan di 160 fps. Terbilang ini lancar jaya. Settingan rata kanan mendapatkan di atas 150 fps. Dan kalau misal di game GTA roleplay juga masih aman lah untuk yang ini, di settingan rata kanan maupun di settingan high. Lanjut ke RDR 2, settingan 1080p dan juga settingan medium, dia itu mendapatkan di 86 fps. Ini pun juga lancar, di settingan menengah mendapatkan di atas 60 fps. Bisa dibilang ini settingan paling aman. Settingan medium di atas 60 fps. Lanjut ke Assassin's Creed Valhalla, settingan 1080p dan juga settingan high, dia itu mendapatkan di 71 fps. Ini pun juga masih aman, dan juga settingan paling bagus di settingan high mendapatkan di atas 60 fps. Lanjut ke Tom Clancy Rainbow Six Siege, settingan 1080p dan juga settingan ultra, dia itu mendapatkan di 215 fps. Ini pun juga sama, settingan rata kanan mendapatkan di atas 200 fps. Karena game tersebut dia itu ringan untuk yang ini. Kalau semisal di game Valorant, bisalah mendapatkan di 300-an lebih. Lanjut ke Shadow of the Tomb Raider, settingan 1080p dan juga settingan high, dia tuh mendapatkan di 81 fps. Ini pun juga lancar jaya, settingan high mendapatkan di atas 60 fps, dan juga settingan paling aman lah untuk yang ini di gamenya Shadow of the Tomb Raider. Lanjut ke Far Cry 6, settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 85 fps. Ini pun juga masih aman, mendapatkan di atas 60 fps di gamenya Far Cry 6 di settingan high. Lanjut ke Counter Strike 2, settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 130 fps. Ini pun juga lancar, mendapatkan di atas 100 fps di settingan high karena gamenya tersebut terbilang ini lumayan ringan. Kalau semisal di settingan rata kanan, di settingan very high juga bisa lah untuk yang ini di atas 60 fps. Lanjut ke Dota 2, settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 173 fps. Ini pun juga lancar jaya. Gamenya ya ringan ya, jadi ya wajar untuk ini mendapatkan hampir di 200 fps di settingan rata kanan. Lanjut ke Blender menggunakan Project BMW, dia tuh mendapatkan di 43 detik menggunakan Core i3 12100F dan juga GTX 1660 Ti. Dan lanjut ke dayanya. Untuk yang ada di sini minimal yang mendapatkan cuma di 60 watt. Bisa dibilang ini tidak boros, tidak irit. Untuk posisi diam aja di desktop tidak ngapa-ngapain cuma di 60 watt. Dan apalagi maksimal yang mendapatkan di 231 watt. Ini pun juga sama,
Bisa dibilang boros, bisa dibilang tidak, tapi masih aman lah, selagi di bawah 250 watt. Dan juga ini saya tes di gaming, dan yang mentok paling tinggi di 231 watt. Tapi kalau rata-ratanya cuma di 200 watt lebih sedikit. Tidak selalu di 231 watt untuk dayanya. Intinya seperti itu, dan lanjut ke kesimpulannya. Di harga 6,1 juta, apakah ini worth it atau tidak? Kalau aku pribadi terbilang ini presto performa. Ada harga murah, apalagi performanya dia itu bagus. Menggunakan Core i3 Gen 12, yang dimana harga sekarang pada turun-turunnya, dan apalagi VGA-nya menggunakan GTX 1660 Ti. Tapi ingat ya, ini second, bukan baru untuk GPU-nya, supaya lebih menghemat budget. Tapi dari segi tampilannya juga ini cakep, berwarna hitam RGB. Dari segi fan-nya, CPU cooler, maupun dari segi RAM-nya juga. Kurang lebihnya seperti itu. Dan semua listnya ada di sini. Dan juga semua linknya ada di deskripsi. Silahkan beli aja jika lo berminat untuk part-part yang ada di sini semua. Menggunakan Core i3 Gen 12 dan juga GTX 1660 Ti second. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe. Dan nantikan video lainnya mengenai rakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang mau rakit PC, tinggal DM aja. Terima kasih sudah menonton.